Halo teman-teman, kita dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang pelatihan dan pengembangan karyawan. Simak video ini baik-baik ya. Karyawan yang dinyatakan lulus seleksi perusahaan disebut calon karyawan. Karyawan dibagi menjadi dua, yaitu yang mengikuti pelatihan dan langsung bekerja. Pelatihan hanya untuk karyawan baru dan mempelajari materi kompetensi dalam bekerja, sedangkan pengembangan hanya untuk karyawan lama dan mempelajari materi soft kompetensi. Apa itu pelatihan? Pelatihan merupakan proses untuk membentuk membekali karyawan dengan menambah keahlian, kemampuan, pengetahuan, dan etikanya. Apa keuntungan pelatihan? Keuntungan dari pelatihan akan memiliki kemampuan khusus di bidang yang dikerjakan, melatih kerjasama, disiplin, dan loyalitas, meningkatkan jenjang karir, dan memiliki pengetahuan baru. Tujuan pelatihan: 1. Mengasah kemampuan karyawan. 2. Meningkatkan keterampilan. 3. Meningkatkan rasa tanggung jawab. 4. Meningkatkan rasa percaya diri. 5. Memberikan motivasi kerja. 6. Menambah loyalitas. 7. Memahami lingkungan kerja. Dan 8. Memahami budaya perusahaan. Manfaat pelatihan ada 5. Yang pertama, perencanaan karir. Yang kedua, kompensasi. Yang ketiga, alat negosiasi. Keempat, memiliki kepuasan tersendiri. Dan yang terakhir, refreshing. Selanjutnya yaitu menentukan lokasi pekerjaan. Dalam menentukan lokasi pekerjaan, ada 3. Yang pertama, di dalam perusahaan. Artinya, kegiatan pelatihan dilakukan di dalam perusahaan sepenuhnya, dan yang melatih mereka biasanya berasal dari dalam perusahaan. Yang kedua, di luar perusahaan. Artinya, pelatihan dilakukan di luar perusahaan, dan yang menjadi instruksi adalah orang dalam atau kombinasi antara orang dalam dan orang luar perusahaan. Yang terakhir yaitu campuran. Artinya, pelatihan dilakukan sebagian di dalam dan sebagian di luar perusahaan. Selanjutnya yaitu teknik pelatihan. Dalam teknik pelatihan ada 2. Yang pertama, metode praktis atau on-the-job training. Biasanya, metode ini diberikan karena kondisi kebutuhan perusahaan mendesak. Dalam on-the-job training, calon karyawan diberitahukan pengetahuan tentang yang pertama, struktur organisasi yang ada dalam perusahaan. Yang kedua, bekerja dalam berbagai macam keterampilan. Ketiga, melatih karyawan tentang cara pelaksanaan pekerjaan. Keempat, magang di bagian-bagian tertentu atau cabang tertentu, dan penugasan tugas sementara. Teknik pelatihan yang kedua yaitu teknik presentasi dan metode simulasi. Teknik presentasi memberikan pemahaman kepada karyawan melalui tatap muka secara langsung. Artinya, pelatihan ini diberikan di dalam ruangan tertentu. Model pelatihan semacam ini dapat dilakukan dengan cara sistem perkuliahan di kelas, presentasi video, konferensi, workshop, atau gabungan dari salah satunya. Untuk menentukan tempat pelatihan, diperlukan beberapa pertimbangan agar hasil yang diberikan dapat maksimal. Berikut secara umum biasanya pertimbangan dalam menentukan tempat pelatihan. Yang pertama, waktu pelatihan. Yang kedua, materi atau bidang pekerjaan. Yang ketiga, jumlah peserta. Keempat, tenaga instruksi. Kelima, biaya. Keenam, moralitas lembaga pelatihan. Ketujuh, kenyamanan. Dan yang terakhir, keamanan. Selanjutnya yaitu pengertian pengembangan. Pengembangan karyawan adalah proses untuk menyegarkan,
mengembangkan, dan meningkatkan kemampuan, keterampilan, bakat minat, dan perilaku karyawan. Keuntungan dari pengembangan karyawan, misalnya, mungkin saja karyawan yang akan mengikuti pengembangan kurang memiliki bakat atau kemampuan dalam bidang yang dikerjakannya sekarang. Neo menyebutkan ada 4 pendekatan pengembangan karyawan. Apa saja itu? Yang pertama ada formal education, yang kedua job experience, yang ketiga assessment, yang keempat interpersonal relationship. Berikut ini adalah beberapa tujuan pengembangan karyawan. Yang pertama ada menggali bakat yang terpendam, yang kedua penyegaran kembali, selanjutnya memperbaiki kinerja karyawan, meningkatkan motivasi kerja, meningkatkan kegairahan dalam bekerja, meningkatkan semangat kerja, kebutuhan promosi dan rotasi atau mutasi karyawan, dan yang terakhir meningkatkan rasa kebersamaan. Praktik program pengembangan karyawan dapat dilakukan melalui apa saja ya? Yang pertama, dengan mengikuti pendidikan, yang kedua, transfer antar bagian, yang ketiga, promosi ke suatu jabatan. Namun, program pengembangan karyawan yang dilakukan perusahaan berbeda satu sama lain. Program pengembangan karyawan ini dapat dipilih sesuai dengan rencana yang telah disusun sebelumnya. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pelatihan dan pengembangan? Yang pertama ada peserta pelatihan. Yang kedua, instruktur atau pelatih. Yang ketiga, materi pelatihan. Dan yang keempat, lokasi pelatihan. Yang kelima, lingkungan pelatihan. Yang keenam, waktu pelatihan. Yang ketujuh, faktor lainnya, yaitu seperti kesalahan dalam suatu kegiatan. Nah, itu tadi penjelasan materi tentang pelatihan dan pengembangan karyawan. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih. Bye-bye.